Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Yuk kita lanjutin sejarahnya. Masih di toko-toko muslim di abad ke-8 ya. Yang sekarang giliran Al-Khalil bin Ahmad. Kita panggil aja Al-Khalil aja ya. Al-Khalil wafat sekitar tahun 791 Masehi. Di kitab ini Al-Khalil diklaim sebagai seorang maestro nahwu atau orang yang paling berpengaruh di nahwu, bisa jadi penemu nahwu. Apa itu nahwu? Kalian bisa cek di Google ya, pengertian nahwu itu apa. Singkat katanya beginilah, ilmu nahwu itu ilmu tentang tata bahasa Arab, jadi konteks bahasa Arab untuk mempermudah memahami Quran dan hadis. Kalau kita nggak tahu, kadang kita tersesat. Contoh saya pribadi ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 62 itu, saya sempat tersesat di situ. Lalu berpikir, dibaca lagi, apa aku yang salah, dan ternyata benar, bukan saya saja. Rata-rata aku pernah muter videonya Ustadz Adi Hidayat, itu banyak yang tersesat ternyata. Memang kalimatnya agak mengandung huruf ini ya, tatanan huruf yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak menguasai tatanan huruf itu, kita akan salah pengertian, salah tafsir nantinya. Selain Al-Baqarah ayat 62 juga ayat yang lain juga yang sering tersesat itu ayat tentang berdoa. Nah, ini ayatnya nih, coba diperhatikan. Semua orang pasti tersesat kalau nggak tahu ilmu nahwunya ya. Ketika kalian mengatakan berdoa adalah meminta, maka disitulah kesesatan yang sejati. Kalau doa diartikan meminta, nanti kesannya itu doa itu mengatur Tuhan. Padahal di sini ayatnya jelas ya. Kalau kita lihat dari ilmu nahwu jelas nih. Coba kamu perhatikan yang saya lingkari merah ini. Ini maksudnya apa coba? Huruf, fi'il, isim, atau irob, mudzakkar, muannas, apa yang coba sok yang ngerti bahasa Arab. Jadi kalimat ud'uni ini adalah kalimat kata kerja, kata perintah ya. Siapa yang merintah? Ya Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Berarti siapa yang butuh? Kalau begitu, siapa yang diberatkan, siapa yang memberatkan? Dan kalau kita masukkan kaidah usul fikihnya kan setiap perintah adalah kewajiban. Ya wajib nggak boleh ditinggalkan. Ketika kita berdebat dengan orang-orang Syiah atau orang-orang yang lain kan selalu bahasanya tuh, ngapain kita berdoa, minta ini, minta itu. Kita nggak sopan ya, atur Tuhan, minta ini, minta itu. Jadi kesannya itu nggak boleh berdoa, padahal kalau kita lihat hurufnya ke situ kan, itu perintah kewajiban. Contoh gini, contoh yang lain yang sudah viral nih. Seperti malaikat dan jin suruh sujud kepada Adam. Itu kan sebenarnya itu kan perintah dari siapa? Kenapa fokus ke zatnya Nabi Adam, ke zatnya karena ini tanah, karena ini api? Kenapa harus fokus ke situ? Harusnya fokusnya siapa yang memerintahkan itu. Nah, tendensinya harusnya ke sana ya. Karena ya itulah manfaat mempelajari ilmu nahwu syarab, akan lebih efektif, akan lebih efisien ketika memahami apa yang diinginkan oleh Quran dan hadis. Terkadang teman-teman kita mentafsirkan Quran semaunya, mengartikan hadis semaunya. Bukan dari kalangan kita juga loh, dari apologet yang lain juga sama. Ketika benci, asal tukil, asal ini, nggak tahu asbabnya bagaimana, nggak tahu tujuan ini arahnya kemana gitu kan. Di paragraf berikutnya
Al-Khalil mempunyai dua murid. Yang pertama namanya Abu Ammar bin Al-Ala, dan yang kedua namanya si Bawaiyah. Nah, si Bawaiyah ini muridnya Al-Khalil yang menyempurnakan kitab-kitabnya, peletakan cara hurufnya. Huruf ini dibacanya seperti ini, seperti ini. Kita sering ditemukan ya di cover atau di dalam kitab tajwid. Nah, bisa jadi si Bawaiyah ini adalah penemu tajwid. Jadi kita dalam pembacaan Quran itu makhraj hurufnya lebih tepat, lebih akurat. Saking jagonya Al-Khalil dalam tata bahasa. Lihat apa yang dia katakan ketika dapat teguran dari seorang anaknya. Bagaimana tegurannya? Oke, simak baik-baik ya. Begini kalimatnya. Ketika anaknya menuduh bahwa Al-Khalil atau bapaknya ini gila, Al-Khalil langsung berkata demikian. Jika kamu tahu apa yang kukatakan, kamu akan meminta maaf kepadaku. Atau bila engkau tahu apa yang kau katakan, aku akan memperhinakanmu. Akan tapi engkau tidak tahu apa yang kukatakan sehingga engkau menghinaku. Karena aku tahu engkau tidak tahu, maka aku maafkan. Sebenarnya ini kalimat menyatu ya, cuma saya pecah menjadi 4 agar mudah dipahami. Yang pertama, jika kamu tahu apa yang kukatakan, kamu akan meminta maaf kepadaku. Jadi seolah-olah ini si ayah kepada anaknya itu, anaknya tidak paham yang dikuasai oleh ayahnya. Nah, malum lah namanya junior. Kadang kalau junior suka ini ya, suka serba so ini, kalau makanya senior suka ketawa sendiri tak. Nah, terus kalimat kedua, atau bilang kau tahu apa yang kukatakan, aku akan memperhinakanmu. Nah, si ayah ini udah mengeluh sebenarnya. Seandainya saja anaknya punya kecerdasan, saya akan mungkin gemes gitu loh. Tapi kan percuma juga kalau si anaknya tidak mampu menguasai keilmuan si ayahnya ini. Yang berikutnya, akan tetapi engkau tidak tahu apa yang kau katakan sehingga engkau menghinakan. Tuh, ini jelas bahwa si anak tidak memahami apa yang dikuasai oleh ayahnya. Pengetahuan ayahnya ini sangat luas. Dan kalimat terakhirnya, karena aku tahu engkau tanda kutip tidak tahu, maka aku maafkan. Ini sikap besar seorang ayah memaafkan kebodohan anaknya. Nah, anaknya kan sudah menghina, tapi seorang ayah mana mungkin sih tidak memaafkan anaknya. Kalimat mutiara Al-Khalil ini sangat recommended ya, dikeluarkan kepada para senior-senior yang lagi mendidik juniornya. Kita ada junior yang walui atau merkedawang, kalau bahasa Jawa itu apa ya, bisa diomong, itu keras kepala ya, susah diatur, diomong nggak begini. Keluarkanlah kalimat itu. Kalau dia marah berarti dia punya kecerdasan, kalau dia nggak marah berarti dia di bawah kecerdasannya. Karena ini kalimatnya sangat halus dan menyentuh, menyeredet di hati gitu, tajam. Kalau yang paham pasti sakit ini, dikasih kalimat ini sakit banget, nyelekit. Di paragraf terakhir, Al-Khalil ini diceritakan sebagai makhluk atau manusia yang sederhana, nggak terlalu pedulikan dunia, artinya hidup sederhana ya. Sini diceritakan ada tokoh bangsawan yang kaya raya, dia ingin belajar kepada dirinya. Namun jadi si anaknya orang kaya ini pingin berguru lah gitu ya. Namun Al-Khalil mengucapkan begini. Al-Khalil kemudian mengeluarkan roti kering. Sambil berkata, aku tidak memiliki apa-apa selain roti ini. Akan tetapi selagi aku masih mencari roti seperti ini, aku tidak memerlukan kalian. Ajib, ini kalimatnya gila banget ya. Kita harus direnungkan lagi, maksud arah tujuannya kemana ini? Apakah semacam penolakan, tidak mau memberikan pengetahuan, atau
Apa ya, kita renungkan yuk, maksudnya apa ini? Oke guys, kita akhiri saja ya guys, karena pembahasannya udah habis, paragraf yang terakhirnya udah habis. Yang baru menemukan channelku, tolong bantu di like, subscribe, komen ya guys. Bila ada referensi yang lebih lengkap silahkan, monggo ditambah, di typing di kolom komentar. Kita berbagi pengetahuan, yang belum tahu jadi tahu, kita jadi sama-sama tahu. Mohon maaf juga ya guys ya kalau penyampaian aku kurang begitu enak didengar, kurang nyaman di telinga, atau juga ada kekeliruan dalam penyebutan nama, penyebutan tempat, lokasi atau tanggal dan sebagainya. Namanya juga manusia, tempatnya hilang, mohon dikoreksi, mohon diluruskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.